Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Ibu Wildatus Sofia dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat SD. Kali ini Bu Sofi akan menjelaskan tentang pelajaran 9 kelas 6 Pendidikan Agama Islam, yaitu ayo berinfak dan bersedekah. Infak itu apa sih? Sedekah itu apa sih? Nah, baiklah, kali ini Bu Sofi akan mengawali penjelasan pada hari ini dengan menjelaskan tentang pengertian infak dan sedekah. Infak adalah mengeluarkan atau memberikan harta atau barang kita kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya nih, contoh, ketika kita pulang sekolah, kita bertemu seorang pengemis. Wah, kita ingat, saya punya sisa uang jajan nih 1.000. Lalu kita memberikan uang 1.000 itu kepada pengemis. Nah, itu namanya infak. Karena kita sudah memberikan harta kita atau barang kita kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Contoh lainnya ya, misalnya di kampung kita atau di desa kita ada pembangunan masjid. Nah, kita mempunyai uang 10.000, ya kita sumbangkan saja 10.000 karena kemampuan kita memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, usaha kita lancar, kita menjadi kaya, lalu kita menyumbangkan uang sebesar 10 juta misalnya, wow, ya itu tidak jadi masalah, malah itu lebih baik karena Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, itu tadi penjelasan tentang infak. Sekarang Bu Sofi akan menjelaskan tentang sedekah. Sedekah itu merupakan pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa batasan waktu dan jumlah. Loh, kok sedekah dan infak sama ya? Iya, memang sedekah dan infak itu hampir sama, sama-sama pemberian kita kepada orang lain. Terus apa dong bedanya? Nah, bedanya adalah kalau infak itu mengandung makna pemberian secara materi. Misalnya, kita memberi uang, kita memberikan barang, itu namanya infak. Tapi kalau sedekah itu mempunyai makna yang lebih luas. Nah, jadi yang kita berikan bukan hanya barang, tapi juga bisa berupa jasa, berupa materi maupun non materi. Oke, contoh ya, misalnya, nah seperti tadi kita menemukan orang pengemis atau orang yang membutuhkan uang, kita berikan uang. Itu juga dinamakan infak dan juga dinamakan sedekah. Tapi kalau misalnya pulang sekolah misalnya ya, contoh pulang sekolah di jalan raya, kita bertemu seorang nenek-nenek. Dia tidak bisa menyeberang jalan karena jalannya sudah tertati-tati. Lalu kita datang menghampiri dan membantunya untuk menyeberangi jalan. Nah, jasa pertolongan kita itu disebut dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa berupa jasa pertolongan, itu yang disebut sedekah non materi. Misalnya lagi, nah ini ada gambar, nah, Bu Guru sedang mengajar. Jadi memberikan ilmu kepada orang lain itu juga namanya sedekah. Sedekah non materi berupa ilmu. Nah, contohnya lagi, misalnya ada teman yang jatuh, naik sepeda sedang bermain jatuh, lalu kita datang menghampiri dan membantunya. Nah, itu namanya sedekah berupa bantuan. Atau lagi misalnya kita tersenyum kepada orang lain, tersenyum kepada teman-teman kita. Senyum itu juga sedekah loh. Wah, mudah sekali ya
kita bisa bersedekah dengan apa saja, dengan tersenyum saja kita sudah dianggap sedekah oleh Allah. Jadi semua kebaikan kita sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang lain itu dinilai sedekah dan diberi pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sudah paham ya apa itu infak, apa itu sedekah, dan apa perbedaannya dan juga contoh-contohnya. Terus, kenapa sih kita harus berinfak? Kenapa sih kita harus bersedekah? Infak dan sedekah itu sangat dianjurkan oleh agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 7 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Shadaqallahul Adzim. Nah, dari ayat di atas sudah jelas ya bahwa ketika kita akan berinfak dan bersedekah, jangan menunggu kita kaya. Jadi meskipun kita dalam keadaan yang sempit atau rezeki kita masih sedikit, maka sebaiknya kita juga membiasakan diri untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah pasti akan menggantinya. Sebagaimana Quran Surat As-Saba ayat 39 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Shadaqallahul Adzim. Nah, itu ya. Jadi jangan takut ya untuk bersedekah dan berinfak, karena Allah sudah janji dalam firman-Nya bahwa Allah akan menggantinya, dan janji Allah pasti akan ditepati. Ada juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, segala kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad juga bersabda bahwa sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Sudah jelas ya dalil-dalil tentang infak dan sedekah. Nah, selanjutnya apa sih hukum mengerjakan infak dan sedekah itu? Jadi, infak dan sedekah itu adalah perbuatan sunnah. Infak dan sedekah tidak diwajibkan kepada semua orang muslim, tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan orang muslim sebagai upaya untuk membersihkan harta dan mencari keridhaan Allah. Bagi yang melakukannya dengan tulus dan ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Lalu, bagi orang yang gemar berinfak dan bersedekah, apa sih yang akan didapatkan? Oke, selanjutnya Bu Sofi akan menjelaskan tentang hikmah dari gemar bersedekah dan gemar berinfak. Hikmah yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersedekah adalah wujud syukur kita akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, Allah akan memudahkan usaha setiap orang yang rajin bersedekah dan yang rajin berinfak dalam mencari rezeki. Yang keempat, Allah akan memperhatikan dan menjaga orang-orang yang gemar bersedekah dan berinfak dari segala mara bahaya. Hikmah yang kelima adalah hati orang yang suka bersedekah dan berinfak akan menjadi tentram dan jauh dari penyakit hati, misalnya iri, dengki, kikir, dan tidak memperdulikan orang lain. Hikmah yang keenam, dengan rajin bersedekah,
dan berinfak, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang gemar berinfak dan bersedekah, dosanya sebagian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah dengan kita rajin bersedekah dan berinfak, maka kita akan dijauhkan dari sikap yang tidak terpuji berupa kikir dan juga mubadzir. Mubadzir itu menghambur-hamburkan harta milik kita. Jadi karena kita sudah rajin bersedekah, jadi harta kita tidak dihambur-hamburkan tetapi diberikan kepada orang lain. Demikianlah hikmah dari gemar berinfak dan bersedekah. Lalu, bagaimana cara kita untuk melatih diri agar kita rajin bersedekah dan rajin berinfak? Berikut triknya, Bu Sofi akan kasih trik-triknya ya. Yang pertama, kita harus menjadikan sedekah sebagai rutinitas. Misalnya ya, kalian mempunyai uang jajan 5.000, setiap hari 5.000 atau 10.000. Jadi sisihkan 1.000 setiap hari, berikan kepada orang yang tidak mampu yang kalian temui. Bisa kepada teman, bisa kepada orang yang kalian temui, atau kepada siapa saja. Lakukan setiap hari, maka dengan sendirinya itu akan menjadi sebuah kebiasaan kita. Trik yang kedua adalah lakukan sedekah bersama teman-teman. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu bersama teman-teman, kita kan jadi semangat ya. Misalnya ada teman yang lagi kesusahan, lalu kita berembuk dengan teman-teman, yuk kita bantu orang itu, kita sumbangan 1.000-an dikumpulkan menjadi 5.000 lalu diberikan kepada dia. Nah, jadi lebih bersemangat kan? Nah, jadi sedekah itu atau infak bisa dilakukan secara bersama-sama dengan teman. Yang ketiga adalah yakinkan diri kita bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah, bukan semata-mata milik kita. Jadi Allah bisa mengambilnya kapan saja. Jadi kita harus senantiasa mensedekahkan atau menginfakkan apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang keempat, trik yang terakhir adalah lakukan kebaikan kepada siapapun, sekecil apapun, dimanapun, kepada siapapun, karena kebaikan sekecil apapun dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya penjelasan tentang infak dan sedekah. Semoga anak-anak semuanya bisa memahaminya. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bu Sofi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.